aja. Oke, Pak. Berharap konsistensi aja. Satu lagi Pak, tentang, nah kalau tadi itu kabar baik, ini kabarnya yang mungkin agak kurang menyenangkan Pak. Akhir tahun ini, termasuk di awal-awal tahun, kemudian orang jadi memperbincangkan, mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, apa maknanya buat kita, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan ya, penghimpunan informasi. Iya, biasa aja, kita terima aja. Itu sebagai penilaian. Dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum, nanti kan penegak hukum. Nah, selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu. Misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya, Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, wah dia segera mengadakan rapat. Oh, ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya Bapak? Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TI itu. Persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya, itu harus diterima, tidak mesti benar. Tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. Kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi. Kan gitu kan? Yeah. Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit. Itu juga kita percaya. Dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan. Ya, gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi tapi biasanya bukti opini itu atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat itu menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin hanya karena soal ini. Hukum tapi bahwa internasional melihat ini itu penting, harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa, persepsi. Dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku. Kan gitu. Nggak apa-apa lah. Kita masuk ke soal lain aja lah daripada meributkan hal-hal seperti itu. Lembaga peradilan dan pemilu berfungsi sebagai indikator kepemimpinan, namun perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Memahami konteks ini sangat penting untuk menghindari interpretasi yang keliru. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga internasional seperti Transparency International dan World Bank menunjukkan bagaimana persepsi publik dapat memengaruhi tindakan pemerintah secara signifikan. Namun, kita perlu waspada terhadap hasil investigasi dan laporan dari berbagai lembaga yang seringkali bersifat opini. Memahami opini publik terkait hukum adalah langkah penting, karena persepsi masyarakat dapat menjadi pintu masuk untuk menilai suatu kasus. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa diabaikan. Saya lanjutkan Pak, ada lagi. Ini Pak Mahfud itu memberikan respons di Instagram Bapak, pernyataan Prof. Romli Atmasasmita. Yang ketika itu Prof. Romli ngomong ke media mengatakan bahwa Pak Mahfud itu bisa dituduh kena pasal Undang-Undang ITE lah ya. Gitu. Nah, karena fitnah. Karena fitnah itu dianggap fitnah. Apa maksud Pak Mahfud memberikan keterangan itu dan disampaikan di media sosial? Sebenarnya kalau pada saat kita bicara ini masalah pemberian maaf kepada koruptor itu sudah selesai. Pak Prabowo sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan memberi maaf kepada koruptor, kan gitu kan waktu di Natalan itu. Bukan itu maksudnya katanya. Kemudian pemerintah mengatakan juga tidak akan memberi amnesti melalui denda damai. Respon Pak Mahfud di media sosial atas tuduhan fitnah menyoroti pentingnya klarifikasi dalam komunikasi publik guna menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan berbagai pihak. Terakhir, pernyataan pemerintah mengenai ketidakberian amnesti ke